Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Kasat Reskrim, rekan-rekan media, PWI. Hari ini sifatnya bukan rilis namun konfirmasi awal ya, karena kita masih melaksanakan pengembangan lebih lanjut terkait dengan kasus yang atau penangkapan terhadap saudara MJ, rekan-rekan sudah paham dan mengenal. Jadi masalah ini berawal dari adanya pengaduan dari masyarakat sama inisial saudara SR, ulangi SS ya, SS, terkait dengan adanya permasalahan yang ditimpa suaminya. Jadi suaminya ini atas nama Yadmin ya, nama Yadmin itu ada kasus hukum terkait dengan 80 penadaan kendaraan bermotor roda 2. Itu kasusnya sudah kita penyelidikan, sudah kita tangani, sudah tahap 2 belum ya? Sudah tahap 2 pengembangan. Kemudian saudara MJ ini mencoba menghubungi istri saudara Yadmin untuk menawari bantuan dengan membayar 40 juta ya, supaya saudara Yadmin ini bisa lepas dari permasalahan hukum ya. Lepas dari permasalahan hukum. Nah, kemudian setelah uang itu diserahkan ya Pak ya, diserahkan ke saudara MJ, ternyata kasus suaminya berlanjut, bahkan sampai kita tahan ya, terus kemudian coba ditagih-tagih dan sebagainya, tidak ada konfirmasi ya, uangnya tidak ada penyampaian atau komunikasi lagi. Akhirnya setelah kita laksanakan gelar perkara dan semuanya cukup unsur, kemudian juga kita ada pengaduan yang lain terkait dengan narkoba. Pada tadi malam, tepatnya tanggal 14 Desember ya, kurang lebih pukul 20.30 ya, sekitar itulah, sekitar 20.30 atau pukul 21.00 kita laksanakan penangkapan di lokasi yang kebetulan juga sebagai markas pos Pemuda Pancasila. Nah, setelah itu kita amankan saudara MJ, kemudian kita bawa ke Polres, kita laksanakan tes urin karena memang ada pengaduan masyarakat terkait narkoba, hasilnya positif. Kemudian malam itu juga kita laksanakan penggeledahan dibantu dengan aparat dari Kodim dan kepala desa ya, saksi-saksi. Ditemukan beberapa barang yang indikasi salah satunya bekas bungkus aluminium foil, namun ini masih kita mengajukan ke lab apakah itu barang ini narkoba atau bukan. Itu masih pendalaman, pengembangan. Kemudian kita laksanakan cek urin juga terhadap istrinya, hasilnya juga positif ya. Saudara MJ kita tahan untuk pemeriksaan, kemudian untuk istrinya masih kita tetapkan sebagai saksi dulu sambil pengembangan, sambil kita lakukan pemeriksaan baik kasus yang 378 yang penipuan penggelapan baik maupun kasus narkoba ya. Jadi sementara itu rekan-rekan kalian untuk rilis nanti sambil nunggu semuanya rampung ya, mungkin pengembangan ada saksi-saksi baru atau mungkin bahkan bisa menambah tersangka, nanti akan kami sampaikan sebagai informasi awal seperti itu. Berarti ini 2 berkas ya? Iya, nanti dari Sat Narkoba dan Sat Reskrim ya, dari Pak Kasat juga. Dan kalau BB yang diamankan dan BB narkoba berapa? Narkoba belum ada, jadi hanya bekas bungkus yang diindikasi itu bungkus narkoba, aluminium foil, kemudian ada sedotan. Nah, ini akan segera kita kirim ke lab untuk kita cek apakah ini betul narkoba atau bukan. Dan mungkin Nah, kooperatif. Nah, jadi saudara MJ kooperatif, termasuk istrinya, kemudian di situ kemudian ada juga rekan-rekan dari Pemuda Pancasila juga kooperatif, karena memang kita menyampaikan secara komunikatif dengan baik
surat perintah dan sebagainya kita jelaskan terlebih dahulu, ya, mereka paham karena ini masalah bukan kasus ormas, ya, ini pribadi, jadi tidak ada kaitannya dengan ormas apapun, dan memang karena kebetulan yang bersangkutan ini anggota Muda Pancasila, jadi rekan-rekan dari ormas Muda Pancasila juga sudah memahami. Dan mungkin dua pilar itu berarti suami istri ya? Iya, suami istri. imbauan dan kepada masyarakat agar mungkin nggak ikut gitu dan Saya selaku Kapolres Blora menghimbau kepada masyarakat terkait dengan ada dua permasalahan, ya tolong apabila ada warga atau oknum yang mencoba menawarkan menyelesaikan suatu masalah terkait dengan adanya laporan pengaduan kepolisian, jangan dipercaya, ya. Kita selalu melaksanakan proses penegakan hukum ini berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Apabila ada komplain dan sebagainya bisa langsung ke kami, ke Polres. Kami juga open, terbuka terhadap pengaduan masyarakat, bahkan juga ke media sosial atau ke rekan-rekan media, itu bisa disampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan narkoba, sekali lagi narkoba ini juga merupakan sesuatu yang membahayakan merusak generasi muda, tolong dihindari, ya, karena berawal dari narkoba akhirnya semuanya kacau, keluarga, ekonomi, ya, terus semuanya merambat kemana-mana. Mungkin salah satunya ini. Dan ini kan dia ketua ormas, dan nah ini anak buahnya ntar juga mungkin contoh yang nggak baik juga dan bagi mungkin. Sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan ormas, walaupun kebetulan jabatannya sebagai ketua ormas, ya ini juga menjadi contoh yang tidak baik, ya, sebagai individu. Makanya kemarin kami komunikasi juga dengan sekretaris PP dan anggotanya pada saat kegiatan semalam juga, mereka juga paham dan menerima karena memang dasarnya jelas ada pengaduan. Jadi sekali lagi saya tekankan ini tidak ada kaitannya dengan ormas. Kebetulan yang bersangkutan ini anggota ormas. Dan itu menawarkan jasa apa dan mungkin bisa diselesaikan Jasa menyelesaikan masalah. berarti ada Ya, kasus hukum supaya saudara Yatmin ini lepas dari keluar dari masalah hukum. Ya, oke. dan Siap. ini masalah apabila terbukti bersalahnya pasal yang ditetapkan apa? Pasal untuk kasus penipuan penggelapan pasal 378 dan 372 KUHP, ancamannya 4 tahun, Pak, ya. Kemudian untuk undang-undang narkoba juga ancamannya 5 tahun, Pak, ya. 127 pengguna 6 tahun. 5 tahun ya. 127